Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita mau ngebahas tentang skill apa yang dibutuhkan untuk kalian supaya siap kerja sebagai programmer gitu ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini saya dapatkan di grup ya. Di grup ada yang tanya beberapa di mana ya? Kayaknya di lowongan pekerjaan. Jadi di grup kita ada lowongan kerjaan gitu. Dan apa ya? Ini kira-kira skill apa aja ya bang yang harus dimiliki biar pede lamar kerja gitu. Oke, saya mau ngejawab pertanyaan ini yang sebenarnya ntar bakal apa ya, bisa digunakan untuk menjawab kegelisahan kalian tentang nyari tahu skill apa yang harus saya pelajari untuk bisa dapat kerja. Oke. Jadi kalau untuk dapat kerja itu kita yang pertama lowongan kerja dulu ya. Ini saya kasih contoh lowongan pekerjaan. Di sini lead engineer di Tamara. Tamara ini perusahaan di Arab Saudi sana gitu ya. Ini saya dapat di Facebook beberapa waktu yang lalu, nggak tahu masih ada apa enggak. Cuman ini lowongannya tuh bagus dan dengan lowongan ini saya mau kasih contoh gimana caranya kalian memutuskan akan mempelajari skill apa untuk kalian biar pede ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Ya ini yang pertama ya ini tentang perusahaannya. Yang kedua itu udah your role. Nah, yang dicari sama perusahaan ini itu PHP lead engineer. Emang ini posisi sangat tinggi gitu. Posisi sangat tinggi. Tapi menurut saya gitu. Kalau kamu belajar untuk role yang senior, belajarmu hanya terbatas. Tapi kalau posisi yang lead, kalian bakal dapetin topik-topik yang menarik, yang itu bakal nanti ngangkat skill kalian gitu. Nah, jadi di sini dia PHP lead engineer ya lowongannya di partner platform team. Jadi ini bekerja dengan pihak ketiga nanti. Jadi emang posisi ini cukup berat lah kasarnya ngomong gitu. Timnya itu ada 5-6 orang, ada back end, front end, dan QA gitu ya. Terus ini responsibility-nya tuh leadership, people development, technical ownership, project management, team performance, collaborate with peers. Okay. With other squad leads and engineering manager and architecture board. Ini bisa dibilang kayak role yang cukup besar dan kita di-expect. Nih. Oke, sebelum itu ya kalau misalnya kamu sudah punya pengalaman 5 tahun ya, biasanya orang yang sudah di atas 5 tahun tuh sudah menguasai nih ilmu leadership, people development, kemudian technical ownership tuh lead technical discovery of future work, guide the decision making. Ini ya, ini yang memutuskan apakah pakai Kubernetes atau hanya Docker Swarm, kemudian pakai VPS atau dedicated server, kayak gitu nanti itu responsibility-nya ngambil decision seperti itu. Terus ya team performance, deliver commitments dan segala macam, collaborate with peers. Ya ini ya posisi manager lah kasarnya ngomong, lead tapi sudah seperti manager aja. But anyway, setiap perusahaan punya ekspektasi tetap tiap posisinya masing-masing. Nah, yang paling penting di sini nih, yang saya nemuin ini sangat penting, yang sangat berguna buat kalian, yaitu expertise. Di sini you have at least 2 years of experience managing one engineer team or more people. Oke, ya ini mungkin ya ini karena untuk syarat pekerjaan ini ya. Ini kamu mungkin belum punya atau sudah gitu. Cuman gini, yang perlu digarisbawahi di sini ada beberapa keyword nih ya. Ada keyword yang
Kamu bisa pelajari. Di sini contohnya ada PHP 78. Oh, kemudian Symfony, Laravel Framework gitu ya. Nah, ini adalah skill-skill yang di-expect di lowongan ini gitu. Di lowongan perusahaan lain bisa jadi beda, tapi ini bisa jadi acuan. Oh, ternyata untuk posisi lead itu di-expect untuk bisa ini ya ternyata gitu. Terus strong experience with OOP, Object Oriented Programming. Kalau PHP itu pakai banget. Kemudian MySQL dan NoSQL dibutuhkan. Terus messaging system, RabbitMQ sama Kafka. Container orchestration K8s untuk nge-maintain Kubernetes. Cloud service provider ada AWS, GCP dan OC. Terus CI/CD, testing. Nah, mungkin ini yang related dengan programming gitu. Yang lainnya ini Agile, Scrum itu ya apa ya kayak di beberapa perusahaan gunakan, beberapa enggak. Tapi ya itu rata-rata pakainya Scrum gitu. Nah, kalau kalian sudah punya pengalaman kerja, harusnya ada. Kalau belum ya kalian bisa belajar di YouTube banyak. Cuman paling enak emang bekerja langsung di kantor itu nanti ikut gimana praktek seremoni dari Scrum itu sendiri. Cuman setidaknya ini kalau kamu bertanya skillnya apa biar pede, ya ini nih, pahami yang ini. Ini contoh kalau kamu pengen jadi PHP engineer gitu ya. Mungkin ya bisa cari di ini ya, ada namanya remoteok.com. Di sini tentang ya lowongan kerja remote, tapi ini kan kita bisa gunakan untuk belajar skill-skill apa yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan sana itu. Senior backend engineer gitu ya. Oh, ini ada tagnya nih JavaScript. Oh, kamu JavaScript developer. Ya udah, kita lihat nih di sini. Terus ini ada hiring front end dan back end. Ini kebetulan back end. Kita coba buka front end lah ya. Oke. Hiring front end expectation pixel perfect accuracy, ya bisa convert Figma ke HTML. Terus apalagi, skill will expect you to have Next.js, Redux, GraphQL, TypeScript, React dan Django. Modern front end-nya ya itu modern front end framework itu ya kayak Remix, kemudian Vue.js dan Tailwind CSS gitu ya. Mahir di HTML dan CSS, kemudian experience berpengalaman membuat aplikasi di perusahaan yang sedang dirintis itu, memiliki strong written and verbal communication skill tuh. Jadi nulis dan bicara bahasa Inggrisnya bagus. Itu yang di-expect sama mereka. Dan salarinya berapa? 100.000 sampai 150.000 dolar per tahun. Nah, kita ambil aja nih. Berapa tuh? 1,6 miliar tuh gajimu. Gitu. Nah, ini mungkin ya besar. Cuman kan kalau goalsnya di sini kita pengen cari tahu skill apa yang perlu kita pelajari biar pede. Ya skill-skill yang dibutuhkan oleh industri gitu ya. Oke, misalnya lagi yang lain, ini yang backend Node.js. Qualificationnya nih punya 5 tahun pengalaman, bisa TypeScript dan juga Python, paham cloud infrastructure, AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Terraform, punya strong understanding computer science concept including data structure, algoritma dan design pattern, bisa clean, maintainable, documented code, experience segala macam itu. Nah, tuh caranya kalian mencari tahu skill apa yang kalian butuhkan untuk biar pede gitu. Untuk di perusahaan-perusahaan Indonesia juga gitu sebenarnya. Lowongan kerja di Gojek misalnya.
Ada nggak ya? Oke, ini Gojek Karir. Oke, misalnya kita cari engineer. Nggak usah dia deh, coba. Engineer, engineering manager, lead engineer, lead software engineer GoFood lah ya misalnya ya. Ini di kita cari yang di lokasinya, kita cari Bali, Bekasi, Jakarta, ada nggak nih Jakarta, Jogja, dah gitu. Oke. Ada software engineer backend transport. Nah, bisa nih kita lihat nih seperti apa gitu ekspektasinya mereka. Nah, di sini what you will do ya, ini tentang kayak nanti pekerjaan yang kamu lakukan di sana. What you will need. Nah, apa yang kita perlu kamu miliki itu setidaknya 2 tahun pengalaman mendesain, develop, dan testing deploying application dengan Golang, Java, atau Ruby. Jadi kamu butuh skill Golang, Java, dan Ruby. Terus proficient lancar dengan OOP, SQL, design patterns ya, design patterns tuh. Experience with functional programming modeling experience, relational database or NoSQL database is a plus gitu. Data modeling nih, functional programming, dan juga data modeling experience gitu ya. Well-versed agile methodology, hand-on knowledge, unit testing methodology and frameworks, experience, server performance, memory issue, QC tuning, resource leaks gitu. Ini related dengan Java ya. Java ini kalau kalian ngerti Java harus ngerti GC tuning dan resource leak ini. Resource leak itu di Golang juga sering. Jadi experience with technologies like ini, Kafka, RabbitMQ, Postgres, MySQL, Redis, Aerospike, or similar. Nah, tuh setidaknya. Jadi setiap company beda-beda kan ya. Kita mulai dari tadi ada di PHP seperti apa yang dibutuhkan. Cuman kalau backend RabbitMQ dan Kafka, K8s, AWS, testing mostly the same gitu. Ya kan, database. Kalau Android apa? Kalau Android, saya udah lama ini nggak ada Android. Android juga harusnya apa? Kotlin, Java, dan Android APIs gitu. Bisa TDD, network async image loading gitu. Strong knowledge Android apps architecture, implementation ability, and to write model code for functional non-functional requirement and improve the code quality across the team. Nah, sebenarnya kalau skill yang perlu dipelajari mobile itu lebih sedikit ya. Mungkin kalau yang back end itu harus Kafka, RabbitMQ, Postgres, Redis, Aerospike. Gila banget. Ini bahasanya aja ada Golang, Java, Ruby. Tapi di dunia kerja gitu pakainya gitu. Makanya saya kenapa nggak cuman fokus itu belajar satu bahasa, karena di kantor pakainya tuh banyak bahasa. Kita pakai Java, Golang, kebetulan Python juga gitu. Jadi emang seperti itu. Ada banyak komponen moving part yang nggak bisa dihandle hanya sama satu bahasa aja. Akhirnya ada banyak bahasa dan juga kayak database juga macam-macam kayak gitu. Nah, itu skill yang kalian butuhkan untuk bisa dapat kerja. Mudah-mudahan itu menjawab dan bermanfaat. Nanti setelah ini kalian susun, kalian pengen berkarir di bidang apa. Cari aja lowongan kerja, cari tahu skill yang dibutuhkan itu apa. Nanti list mana skill yang menurut kamu make sense untuk kamu pelajari. Habis itu udah dipersiapkan. Biasanya saya kalau mempersiapkan untuk dapat pekerjaan baru itu ya kalau udah senior mungkin 2 bulan 3 bulan ya. Mungkin dia
3 minggu 4 minggu gitu cukup. Tapi kalau kalian yang mungkin masih junior ya eh, pelajari biasanya 6 bulan ya. Saya tuh ngebimbing biasanya junior tuh 6 bulan sudah siap untuk apa ya, udah berani lah, udah pede, skillnya itu udah siap lah untuk terjun gitu. Meskipun kalian belum 100%, tapi once kamu masuk ke sebuah kerjaan, kamu nggak langsung juga ya ngoding langsung 3 bahasa, gunakan begitu banyak database. Enggak, kamu bakal ngoding dalam 1 bahasa, dalam 1 database ya lebih sedikit gitu. Kamu nggak langsung dapat tugas yang begitu berat. Jadi jangan terlalu kayak takut-takut juga, karena yang penting kamu sadar kamu join di posisi apa. Kalau kamu mau posisi lead ya nanti bakal ditanya dan dites gitu. Kalau yang masih mau junior ya kalian tunjukin punya knowledge, sudah nyentuh knowledge tentang yang Kafka, RabbitMQ segala macam. Caranya gimana ya? Bikin project yang menggunakan teknologi ini, diupload di GitHub-nya kalian. Alangkah bagusnya ditulis di blog gitu, dijelaskan what's your finding, pro and kontranya pakai teknologi ini, kesulitan dan kemudahannya apa, benefit dan kerugiannya apa gitu kan. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, mau join grup, silahkan di https://dup.sh terus ngoding. Ini nanti saya taruh di deskripsi video di bawah. Kalian nanti bisa join di Telegram. Kalian bisa tanya lewat situ atau juga lewat komen di YouTube-nya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.